Masjid Kiai Haji Muhammad As-Sajid beserta seluruh pengurus. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya seluruh jamaah salat subuh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur dengan rasa syukur setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana di hari Ahad ini dapat kita bersama-sama bersilaturahim, datang dari Jakarta, asal Nusa Tenggara Barat, Lombok, lama menetap di Kota Bangun, hampir tiap tahun pulang ke Kota Bangun. Alhamdulillah, kadang-kadang bisa 2 kali setahun pulang ke Kota Bangun. Kurang lebih 9 tahun di Kota Bangun. Alhamdulillah, sama Bapak Haji Khairil, alhamdulillah, sama Ustadz Ento, ada Fadil situ, alhamdulillah. Dapat bersilaturahim di pagi subuh ini. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yuntha'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin, man ahabba, siapa yang suka, siapa yang ingin, siapa yang senang, an yubsata lahu fi rizqihi, rizkinya diberkahi, rizkinya diluaskan. Rizki bukan hanya uang, rizki itu sehat rizki, nikmat melihat rizki, nikmat mendengar rizki. Sedikit saja pendengaran kita terganggu, maka kita butuh alat pendengar. Sedikit saja mata kita sakit, bahkan ada orang yang sakit matanya setiap bulan, setiap sekali 2 bulan dia suntik matanya 15 juta. Alhamdulillah, Allah kasih kita rizki, nikmat sehat, nikmat melihat, nikmat memandang, nikmat hidup, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Ini nikmat yang terbesar, nikmat iman dan Islam. Dengan 2 nikmat itu dapat kita bersama-sama hadir di waktu subuh ini. Dahulu para sahabat mengatakan, arafnal munafiqina fajran, kami mengetahui orang-orang munafik itu di waktu subuh, di waktu fajar. Salat yang paling berat, athqalus salah alal munafiqin, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat subuh. Salat yang paling berat. Berat salat subuh bagi orang-orang munafik. Maka jika seandainya ada di antara manusia, naudzubillah, jangan ada di antara kita, merasa berat, enggan, enggak mau bahkan sengaja meninggalkan salat subuh, bangun salat subuhnya jam 6:30, 5:30, dia bangun salat subuh, maka ini perlu kita mempertanyakan. Jangan-jangan ada tanda-tanda, ada benih-benih kemunafikan dalam diri seseorang. Na'udzubillah min dzalik. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau ada tanda-tanda dan benih kemunafikan pada diri seseorang, khawatir kalau dia tidak bertaubat, maka
khawatir akhir kematiannya, naudzubillah, dikhawatirkan su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Hawa nafsu, syaitan dan dunia itu akan selalu ada untuk menggoda diri kita, menggoda masing-masing manusia. Ada orang senang beribadah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dia datang ke masjid. Tapi ia pun senang juga bikin maksiat. Senang dia bikin maksiat. Perempuan, naudzubillah min dzalik, pergi ke kafe, pergi ke bar, pulang larut malam. Tapi nanti waktu subuh datang juga dia salat subuh. Ada model manusia seperti itu. Salatnya jalan, maksiatnya pun jalan. Kita dengar namanya STMJ. Salat terus, maksiat jalan. Ada jenis manusia, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, situasi pikiran dan hatinya, dia senang beribadah, tapi kadang-kadang juga pingin banget dia bikin maksiat. Kadang-kadang kalau ada kesempatan dia cari kesempatan, naudzubillah, untuk bikin maksiat. Itu jenis manusia. Dia beribadah, senang juga dia ibadah, tapi cari-cari juga dia kesempatan untuk bikin maksiat. Kapan saya bisa bikin maksiat? Na'udzubillahi min dzalik. Ada macam yang ketiga. Orang itu senang ibadah, senang salat, senang juga dia taat, tapi kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dia benci kepada perbuatan maksiat. Ini yang kita harapkan kepada Allah. Tingkatan senang melakukan amal saleh, senang kita datang salat 5 waktu ke masjid, tapi Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hati dan pikiran kita benci dengan perbuatan maksiat. Inilah yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah. Kalau tadi yang kedua nafsul lawamah. Nafsu lawamah, maksiatnya jalan tapi taatnya juga senang. Kalau tadi yang pertama ada juga namanya nafsu amarah. Nafsu amarah ini dia enggak suka taat, dia malas melakukan ibadah. Subuh ditinggalkan, zuhur ditinggalkan, maghrib ditinggalkan, isya'nya pun ditinggalkan. Dan bukan hanya meninggalkan ketaatan, hati dan pikirannya senang melakukan perbuatan maksiat. Ninggalin salat dan dia tenggelam dalam maksiat. Pikirannya maksiat, hatinya pingin maksiat, terus pingin maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Ini nafsu ammarah. Itu yang disebut dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratum bisu'. Sesungguhnya nafsu ammarah, innan nafsa, sesungguhnya nafsu itu la'ammaratum bisu', benar-benar ammarah, selalu menyuruh dia untuk melakukan perbuatan maksiat. Kalau orang masih ragu berbuat maksiat, pingin tapi ragu, itu lawamah. Mutmainnah, ini yang kita harapkan. Bagaimana agar hati dan pikiran kita senang melakukan ibadah, senang melakukan kebaikan, senang melakukan ketaatan, namun hati pun benci dengan perbuatan maksiat. Itu yang nafsu mutmainnah, yang nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Tenang jiwanya. Nafsul mutmainnah, tenang jiwanya. Karena jiwa yang tenang adalah jiwa yang meninggalkan maksiat dan senang kepada ketaatan. Benci kepada maksiat, senang kepada taat. Kalau masih bolak-balik, jiwa kita labil. Jiwa manusia itu labil.
dan berbahaya. Tapi kalau sudah mutmainnah, dia tenang, maka Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan nanti, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan engkau senang, ridha, mardiyah, dia pun diridai oleh Allah. Dia ridha, Allah pun ridha. Dia senang. Kematiannya membawa kenikmatan. Alhamdulillah. Itu yang kita harapkan, saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Jangan sampai kematian kita berperpindahan alam menuju kemurkaan Allah. Jangan sampai kematian kita nanti ketika kita diumumkan di suatu hari, ternyata kematian itu membawa malapetaka dalam kehidupan di alam barzah kita. Tapi kita ingin dipanggil oleh Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Itu kematian yang dari malam pertama di alam barzah dia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Malam pertama di alam barzah sampai dengan runtuhnya dunia ini, dia merasakan kenikmatan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau sudah meninggal dunia, maka kita didoakan. Lihat, kalau ada kita datang, ada orang tahlilan, pasti nanti didoakan. Apa bunyi doanya? Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburnya kawanku ini, kuburnya mamaku ini, jangan kau jadikan kuburnya sahabat saya ini. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburnya sahabat temanku ini, ya Allah, menjadi taman daripada taman surga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jangan kau jadikan kuburannya menjadi taman daripada lubang api neraka. Na'udzubillah. Kalau orang itu sudah meninggal dunia, kapan meninggal? Bisa jadi hari ini meninggal dunia. Siapa yang tahu hari ini? Ma tadri nafsun wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Enggak ada juga orang tahu di mana dia akan meninggal dunia. Entah saat kita mengaji begini, entah saat kita nanti pulang, entah besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, wallahu a'lam. Yang jelas kita akan meninggalkan dunia ini. Tidak mungkin kita abadi di dunia ini. Suatu saat kita akan meninggal. Suatu saat kita akan mati. Tanya saja pikiran dan akal kita dan hati kita yang paling dalam. Apakah saya di dunia ini kekal abadi? Enggak. Apakah kamu akan mati? Kita jawab iya. Kapan? Enggak tahu. Kalau kita sudah diumumkan di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kabar duka telah meninggal dunia, yaitu bapak yang pakai kopiah hitam misalnya. Mohon maaf yang pakai kopiah hitam, hanya contoh aja, telah meninggal dunia bapak yang pakai kopiah putih misalnya. Telah meninggal dunia bapak yang nyender di tiang masjid misalnya. Mohon maaf yang nyender. Ya. Contoh aja, siapapun, saya pun meninggal. Bisa jadi hari ini, bisa jadi besok, nggak tahu. Siap nggak siap, suka nggak suka, setuju nggak setuju. Sedang maksiatkah, sedang bikin taat, sedang di masjidkah atau sedang di bar, suka tidak suka. Kalau sudah waktunya Israel datang mencabut, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Satu detik
tidak bisa dimajukan. La yastakhiruna sa'ah, tidak bisa dimundurkan walaupun hanya sesaat. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimajukan. Saat orang-orang sudah mengumumkan jenazah, kematian kita, maka grup-grup di WA pun sibuk mengirim pesan, dikirim ke grup ini, meninggal bapak ini, meninggal ibu ini, innalillah, semua menuliskan gambar innalillah wa inna ilaihi raji'un. Semoga husnul khatimah, semoga husnul khatimah, semoga husnul khatimah. Begitu kita lihat hari ini di grup begitu. Kalau ada kawan kita meninggal dunia, semua kirim innalillah, innalillah, innalillah. Semoga Allah mengampuni dosanya. Kita pun suatu saat akan mengalami itu. Kalau kita mati, maka grup-grup di WA kita juga akan memberikan kabar duka. Innalillah, innalillah, innalillah. Semuanya. Kadang-kadang gambar doa pakai tangan. Allah maghfirlahu, warhamhu, wa'afi, wa'afu anhu. Begitu juga akan terjadi pada diri kita. Maka kalau orang sudah meninggal dunia, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi? Kalau orang ini baik, kelakuannya baik di dunia, sikapnya baik di dunia, salat 5 waktu dia jaga, alhamdulillah. Bacaan Qur'annya pun dia jaga. Dia jauhkan diri dari perbuatan maksiat. Dengan teman sekantor pun dia baik. Dengan tetangga pun dia baik. Tidak ada dia punya musuh. Tidak ada orang tidak ada orang yang tersakiti sama dia. Tutur katanya juga jauh daripada membuat orang tersinggung. Sikapnya, tutur katanya tidak pernah menyakiti dan merendahkan orang lain. Hormat kepada siapa aja, rendah hati orangnya, salat berjamaah luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Kalau begini macam manusia itu, nanti kalau dia meninggal dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan kuburannya menjadi istana yang megah, menjadi istana yang penuh dengan kenikmatan. Kelihatannya aja itu 5 meter itu lubang kuburan, tapi alamnya namanya alam barzakh. Allah rubah itu kuburannya. Alamnya bagaimana? Allah subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan malaikat. Dalam hadis Nabi SAW menceritakan, kalau mayit ini baik, saat masuk dalam kubur, maka Allah perintahkan malaikat untuk afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban minal jannah. Wahai malaikat, ambilkan hambaku ini hamparan permadani dari surga. Afrishuhu, ambilkan dia firash, ambilkan dia permadani, hamparan tidur minal jannah dari surga. Diambil tuh sama malaikat. Malaikat mengambil dari surga, karena beda. Surga itu tempatnya di hari kiamat, namanya alam akhirat. Kalau kuburan itu alam barzakh. Kalau saat ini namanya alam dunia. Sebelum alam dunia kita di alam rahim. Sebelum di alam rahim kita di alam arwah. Maka alam akhirat dan alam barzakh itu berbeda. Maka Allah perintahkan malaikat, afrishuhu minal jannah, ambilkan dia ranjang permadani dari surga. Wa albisuhu minal jannah, lengkap pakai selimutnya juga. Ada selimut dari surga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Itu dibawain dari surga, dibawain ke dalam kuburnya, ke alam barzahnya orang ini. Kemudian apa? Tak cukup dengan itu, waftahu lahu baban minal jannah, bukakan dia satu pintu daripada pintu-pintu surga. Maka hamba ini bukan di atas tanah, tidak, tapi hamba Allah yang baik ini, dia istirahat di permadani surga. Empuk, selimutnya ada. Lalu Allah bukakan satu pintu daripada pintu-pintu surga. Dilihat betapa nikmatnya surga itu.
Saking nikmatnya, saking lezatnya dia di alam kubur, dilihatnya itu kenikmatan surga. Ya Allah, kapan saya masuk surga ya Allah? Kapan saya masuk surga? Sampai dia minta kepada Allah, ya Rabbi aqimis sa'ah. Wahai Tuhanku, kapan hari kiamat? Karena kalau sudah kiamat baru orang masuk surga. Ya Allah, kapan hari kiamat itu tiba ya Allah? Dia pingin masuk surga. Begitu nikmatnya. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, wahai hambaku, tidurlah kamu karena umatil arus. Tidurlah kamu di dalam kuburmu karena umatil arus, sebagaimana tidurnya nikmatnya orang pengantin malam pertama. Bagaimana nikmatnya malam pengantin pertama, maka begitulah kenikmatan, kelezatan yang diberikan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang selama hidup di dunia dia berusaha menjaga perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Sebaliknya, kalau mayit ini buruk, na'udzubillah, salat ditinggalkan, salat dilalaikan, salat subuh 6:30, salat subuh 7:30, salat zuhur 5:30, asar dia kerjakan 5:30, maksiatnya pun jalan, minum khamar, nyimeng, ganja, ekstasi, sabu-sabu, itu pun dia lakukan, zina dia lakukan, mati belum taubat, na'udzubillah min dzalik, mati belum taubat, apalagi mati saat berzina, na'udzubillah, mati saat bikin maksiat, na'udzubillah, mati saat dendam dengan orang lain, na'udzubillah, mati saat dia iri hati dengki dengan orang lain, mati saat dia bermusuhan dengan orang tuanya, na'udzubillah, mati tak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terjadi pun sebaliknya, bahwa Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk apa? Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat untuk membawakan, dikasih ranjang juga, ranjang dikasih, tapi ranjangnya bukan dari surga, ranjangnya diambil dari api neraka, ranjangnya diambil dari neraka. Bayangkan, sebelum masuk neraka dia sudah merasakan api neraka, sebelum hari kiamat tiba dia sudah merasakan pahit getirnya, betapa dahsyatnya siksaan api neraka itu. Seperti apa api neraka, saudara yang dimuliakan Allah? Dalam hadis, dalam riwayat disebutkan dalam Tazkirah Al-Qurtubi, apa bunyi riwayatnya? Masya Allah. Lau jumi'a hatabud dunia kulluh, seandainya seluruh kayu yang ada di dunia ini dikumpulkan jadi satu, thumma hurriku, kemudian dibakar kayu itu, lakana juz'un min ajza'i jahannam, maka sesungguhnya itu hanya baru percikan yang paling kecil daripada panasnya api jahannam, paling kecil. Bakar dunia ini semuanya, dibakar dari ujung timur dunia sampai barat dunia. Ingat, bukan pulau Kalimantan yang dibakar, tidak, bukan Kalimantan Timur yang dibakar, bukan hutan Kalimantan Tengah yang dibakar, bukan hutan seluruh pulau Kalimantan ini, enggak. Seandainya seluruh kayu yang ada di dunia ini dibakar, jadikan jadi satu, betapa besarnya api yang akan ditimbulkan. Lalu orang itu dicampakkan di situ, maka apa? Lakana juz'un min ajza'i jahannam, dibandingkan dengan panasnya jahannam itu hanya percikan terkecil, juz'un min ajza'i jahannam, percikan yang paling kecil dari neraka jahannam. Nauzubillah, tidak tahan kita. Jangankan panas api neraka, panas matahari aja, panas matahari saja kita nggak tahan, panas sekali rasanya. Bahkan ada orang jalan nggak hujan tapi pakai payung. Itu kenapa? Nggak tahan panasnya sinar matahari. Masya Allah, bagaimana dengan panasnya api neraka? Itu dalam kubur dibawakan ranjangnya dari api neraka, dibawakan juga dia selimutnya dari api neraka. Nauzubillah, setiap hari dia menjerit kesakitan, dia minta sama Allah. Masya Allah. Permisi, saya mohon izin minum. Alhamdulillah.
Seandainya kalian dengar kata Nabi, bagaimana orang yang di dalam kubur itu menjerit kesakitan. Nauzubillah. Mati kalian semuanya mendengarkannya, ketakutannya. Kalian akan ketakutan, takutnya sampai mati. Allah rahasiakan. Yang mendengarnya, semua mendengarnya. Illa taqalain, kata Nabi, kecuali dua, yaitu jin dan manusia. Tidak bisa mendengar. Allah hijab telinganya untuk mendengar tangisan orang di dalam kubur, menangis, merintih, menjerit orang itu. Enggak ada yang mendengarnya. Maka dalam Quran disebutkan salah satu penyesalannya apa? Penyesalan orang di alam kubur, dia minta sama Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau boleh ya Allah, kalau boleh engkau mengulurkan waktu sebentar, kalau boleh engkau kembalikan aku sebentar ke dunia, ila ajalin qarib. Kalau boleh ya Allah, kau tangguhkan kematian ini, kau kembalikan aku ke dunia. Apa yang akan dia lakukan? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, aku ingin bersedekah ya Allah, aku ingin infak ya Allah. Dulu aku bakhil ya Allah di dunia. Allah, engkau berikan saya harta kecukupan yang melimpah, tapi aku pun tak peduli dengan fakir miskin, aku tak peduli dengan anak yatim. Bakhil aku ya Allah. Fa'as-saddaqah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, aku ingin bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku ingin menjadi hamba-hambamu yang saleh. Gak ada gunanya, saudaraku muslimin yang dimuliakan Allah. Gak ada gunanya penyesalan. Mau menangis air mata darah pun hari itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya sama sekali. Yang berguna hanya amal saleh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka untuk agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat, selamat di dunia, selamat di akhirat, yang pertama, pilar pertama yang harus kita tegakkan dalam kehidupan kita ini adalah jaga salat 5 waktu. Jaga salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jaga salat, itu harga mati. Jangan sampai meninggalkan salat, jangan sampai melalaikan salat. Ada orang salat tapi dia celaka. Salat subuh dia, zuhur dia salat, asar dia salat, tapi celaka. Fawailul lil musallin, maka celaka mereka yang salat, kata Allah. Celaka bagi orang-orang yang salat. Kenapa? Alladzina hum fi salatihim sahun. Mereka dalam salatnya lalai. Lalai dalam salat. Apa itu lalai dalam salat? Di antaranya kata para ulama adalah tidak memperhatikan, memperbaiki cara salatnya. Di zaman Nabi ada orang sholat yang sampai disuruh oleh Nabi 3 kali suruh ngurang sholat. Nabi masih hidup. Ada orang yang keliru cara mengerjakan sholatnya. Orang ini sholat, habis dia sholat, dia datang kepada Nabi di masjid. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Nabi mengatakan, irji' fa innaka lam tusalli. Balik kata Nabi, balik. Kamu belum sholat. Ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Habis itu dia takbir sampai ruku, sujud, salam, selesai. Datang lagi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang ke Nabi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irji' fa innaka lam tusalli. Baliklah kamu, balik, kamu belum sholat. Kembali ke tempat sholatmu, kamu belum sholat, kata Nabi. Balik sahabat ini. Sudah 3 kali ini dia sholat. Ini yang ketiga kalinya dia sholat. Dia takbir, selesai, salam. Datang lagi kepada Nabi SAW. Nabi untuk yang ketiga kalinya memerintahkan dia untuk irji' fa innaka lam tusalli. Baliklah kamu belum sholat. Ulangi sholatmu, kamu belum sholat, kata Nabi. Maka sahabat ini pun
berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku tidak bisa melakukan salat lebih baik daripada apa yang aku lakukan saat ini ya Rasulullah. Ajarkan aku bagaimana cara salat ya Rasulullah." Maka disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabat untuk salat. Mulai salat itu apa? Salat itu dalam banyak kitab fikih, ada Fathul Mu'in, ada Fathul Qarib, Fathul Mu'in, ada Bajuri, ada Fathul Mu'in, Fathul Qarib, ada juga Nihayatuz Zain, ada juga kitab dalam Sabilal Muhtadin, kitab Syekh Arsyad Al-Banjari, itu kitab Arab Melayu, bahasa Indonesia, kitab Melayu ditulis pakai abjad Arab. Sudah diterjemah, itu saya lihat ke dalam bahasa Indonesia menjadi 2 jilid. Apa definisi salat? Salat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Adalah ucapan dan perbuatan yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu definisi salat. Pertanyaannya, kalau kita mau bertanya, salat kita ini bagaimana sebenarnya? Sudah tepatkah? Sudah sesuaikah? Perlu ada mungkin hal-hal yang perlu kita introspeksi dalam salat kita. Di antaranya, saat ini sedang saya tulis satu buku, judulnya Tanya Jawab Salat Berdasarkan Pandangan 4 Mazhab. Salat berdasarkan 4 mazhab. Kita mulai dari usalli. Sedikit kita bicara tentang salat, mulai dari usalli. Apa hukum melafazkan usalli? Maliki, Syafi'i, Hambali dianjurkan, yustahabbu, mustahab, dianjurkan bagi orang yang hendak salat untuk mengucapkan usalli. Wabil khusus dalam mazhab Syafi'i itu sunnah, dianjurkan mengatakan usalli. Mana dalilnya? Nabi SAW dahulu saat menunaikan ibadah haji dan umrah, Nabi melafazkan niat. Nabi berkata, labbaik Allahumma hajjan wa umrah. Nabi ucapkan niat. Haji ibadah, salat ibadah. Haji rukun Islam, salat rukun Islam, sama-sama ibadah. Maka dikiaskanlah oleh para ulama, haji, niat haji dikiaskan dengan niat salat. Kalau niat haji dilafalkan, maka niat salat pun dilafalkan. Begitu pandangan ulama. Jadi dianjurkan. Sebagian ulama mengatakan haram hukumnya melafalkan usalli. Sebagian ulama berkata haram. Kapan dia haram? Kalau usallinya orang ini menimbulkan mengurangi kekhusyuan, mengganggu orang-orang yang salat di sekitarnya. Kan ada, na'udzubillah, ini bahaya. Ada orang baca usalli, itu berkali-kali dia baca usalli, berkali-kali dia baca usalli. Imam, padahal dia sama-sama berdiri dengan imam, imam maju ke depan, dia pun maju di saf pertama. Imam sudah baca Fatihah, imam sudah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia masih sibuk usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblah ma'muman lillahi ta'ala, adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allah Allah Allah, usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblah adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allah Allah, suaranya besar, diulangi berkali-kali, was-wasnya dahsyat, orang-orang pun terganggu di sebelah kiri dan kanannya, sampai usallinya kedengeran, bukan hanya kiri kanan, sampai saf yang ke belakang, saf ketiga ke belakang juga terdengar usallinya. Orang ngelihat dia, ya Allah, kok orang ini kayak begini salatnya. Alhamdulillah nggak ada di jamaah kita di sini, tanpa di sini semuanya jamaah khusyuk salatnya. Alhamdulillah, kelihatan sekali wajah-wajah khusyuk semua. Jadi tidak boleh sekiranya orang ini usalli was-was,
Enggak boleh was-was dalam salat. Enggak boleh. Jadi sunnah mengucapkan usalli dianjurkan. Tapi pelan-pelan. Yang usallinya pelan-pelan. Jangan gede-gede suaranya. Yang kedua, saat kita takbir, saudara yang dimuliakan Allah, takbir itu ada beberapa riwayat mengenai takbir. Di antaranya takbir bahwa Nabi SAW iftatahas salah bit takbir. Nabi membuka salatnya dengan takbir. Di mana letaknya? Takbir pertama, hadata udhunaihi atau furu'a udhunaihi, yaitu berada di bawah daun telinga. Kalau takbir itu di sini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, di sini di bawah daun telinga. Riwayat yang kedua, takbir itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Rasulullah mengangkat rafa'a yadaihi. Nabi SAW mengangkat kedua tangannya saat takbir. Di mana letaknya? Hadwa mankibaihi, tepat sejajar dengan bahunya. Di sini sejajar dengan bahu. Tadi di bawah daun telinga, sejajar dengan daun telinga bawah. Allahu Akbar. Riwayat kedua sama-sama sahih, di sini Allahu Akbar. Riwayat ketiga, Nabi SAW itu takbir di mana? Ibu jarinya sejajar dengan telinga. Allahu Akbar. Boleh. Ini riwayat yang ketiga. Allahu Akbar. Jadi sekali lagi, satu, pertama satu, dua, tiga. Boleh. Yang enggak ada, ini enggak ada nih. Allahu Akbar. Tidak ada riwayat seperti ini. Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar. Tidak ada. Yang ada sejajar, satu, dua, tiga. Itu riwayatnya. Allahu Akbar. Saya biasa pakai yang riwayat pertama. Hadata udhunaihi. Dalam kitab Fathul Mu'in, dalam syarah daripada I'anah, itu Allahu Akbar. Silakan, fadhal. Artinya kenapa saya sampaikan ini? Supaya kita sama-sama memahami bahwa kalau ada orang berbeda takbirnya dengan kita, itu semuanya benar, ya. Selama sesuai dengan apa yang dipetwakan oleh para ulama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang enggak ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak seperti ini, tapi Allahu Akbar. Begitu cara takbir yang benar. Tangan disunnahkan, yang paling afdal tangan itu bagaimana cara bertakbir? Lihat kata Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, salah satu kitab yang mu'tabar, yang paling mu'tabar dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i. Bagaimana saat takbir disunnahkan, wa yusannu, dan disunnahkan ay yufarriqa asabi'ahu, orang yang bertakbir itu merenggangkan jarinya, tafriqan wasata, sedikit merenggangkan jarinya. Jangan rapat, jangan takbirnya Allahu Akbar. Salahkah takbir begini? Tidak salah, tapi tidak sempurna. Yang sunnah itu adalah sedikit kita merenggangkan jari, begitu kata Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Jadi tidak takbirnya rapat, tidak juga renggang, enggak. Maka Aisyah mengatakan, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu kalau takbir lam yufarriq, tidak merenggangkan, walam yufarrij, dan tidak menutup jari jemarinya, enggak. Tidak merapat, ditutup, tidak juga direnggangkan. Makanya Nabi biasa-biasa saja takbirnya, ada masih celah-celah terlihat. Allahu Akbar. Allah, ada terlihat celah. Maka kata Imam An-Nawawi mensyarah hadis ini, disunnahkan sedikit merenggangkan jarinya. Karena ini salat. Ini salat ini yang dihisap itu pertama kali salat. Salat itu mulai dari niat, mulai dari takbir dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah benar enggak salat kita? Jadi sunnah Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Jangan juga ada orang takbir, saya lihat, mohon maaf, dia datang,
dia datang ke masjid, habis itu dia begini. Begini dia takbir. Asal ada sedikit aja dia gerakan. Ini enggak ada takbir seperti itu, enggak ada. Jadi takbir itu hanya 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar. Tidak seperti ini, tidak seperti ini, tidak juga Allahu Akbar. Enggak ada itu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, selepas kita takbir apa yang kita lakukan? Bersedekap. Kita bersedekap. Cara bersedekap perhatikan. Bersedekap itu sebagian ulama boleh di sini. Sedekap itu di sini, boleh juga sedekap itu di sini, di bawah pusat. Di bawah pusat boleh. Boleh juga sedekap itu di pusat. Yang masyhur di kalangan kita, bersedekap itu di mana? Bersedekap itu di bawah, di dada bagian bawah, di atas pusat. Di mana? Di sini. Ini pusat. Ini dada. Dada bagian bawah, di sini kita meletakkannya. Atas pusat, di dada bagian bawah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di sini. Begitu cara kita bertakbir, saudara yang dimuliakan Allah. Dan takbir itu adanya hanya di 4 tempat. Takbir mengangkat tangan itu adanya hanya di 4 tempat. 1, saat takbiratul ihram, sunnah mengangkat tangan. Kemudian kapan? Saat mau ruku, sunnah Allahu Akbar, angkat tangan, Allahu Akbar, sunnah. Yang kedua, indal i'tidal, ketika bangkit dari ruku, sami'allahu liman hamidah, itu sunnah mengangkat tangan. Yang keempat, tempat mengangkat tangan itu sunnahnya mengangkat tangan selain takbiratul ihram adalah ketika bangkit dari rakaat kedua mengambil rakaat yang ketiga, itu sunnah. Di situ ada 4 tempat orang bertakbir. Kadang-kadang sebagian kaum muslimin itu takbirnya di mana? Rakaat kedua dia Allahu Akbar, dia angkat tangan. Rakaat keempat juga dia angkat tangannya. Padahal sunnahnya hanya di 4 tempat mengangkat tangan. Saat takbir, saat mau ruku, saat bangkit dari ruku. Yang keempat, saat bangkit dari rakaat yang kedua mengambil rakaat yang ketiga. Rakaat keempat tidak disunnahkan. Ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Sampai di sini ada pertanyaan, boleh bertanya 1, 2 atau 3 atau 1 orang boleh kalau ada yang mau bertanya. Ada pertanyaan tentang salat? Oh, alhamdulillah. Kalau tak ada berarti sudah paham luar biasa sudah ini. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Sedikit lagi saat salam. Oke, kita persingkat saja. Saat ruku, ruku itu jangan terlalu ke bawah. Jangan, Nabi SAW kalau ruku tidak terlalu ke bawah, nah juga mendongakkan kepalanya. Jadi sejajar. Berdirinya bagaimana? Berdirinya ukuran kakinya sejengkal. Qadra shibrin. Saya keloncatan tadi. Kalau berdiri salat ukurannya qadra shibrin, sejengkal kaki. Jangan kepanjangan, jangan juga kependekan. Jadi kalau salat ukuran sejengkal. Kalau jangan begini salat. Ada salat begini. Ini makruh nih salat begini. Begini salat. Lebih daripada 1 jengkal. Enggak normal orang itu berdiri kayak begini. Orang kalau berdiri normal itu begini. Kita berjalan, kita berdiri kayak begini. Jangan begini. Itu makruh. Makruh atau kurang dari 1 jengkal. Begini dia berdiri. Ini tidak normal. Jadi berdiri seperti orang berdiri biasa. Sejajar dari bahu ke bawah. Kiri ke bawah. Sejajar. Begitu cara kita berdiri. Ada orang berdiri sholatnya begini. Panjang betul dia berdiri. Ini makruh. Makruh. Jangan dikerjakan. Kemudian saat salam terakhir. Saat salam saudara yang dimuliakan Allah, Nabi kalau salam itu terlihat pipi kanannya oleh sahabat yang ada di belakang. Salam kiri Nabi terlihat pipi kanannya oleh para sahabat. Jangan sampai salamnya tanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang begitu. Tidak sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada juga berlebihan salamnya. Mohon maaf, kiblatnya di sini, dia salamnya bagaimana? Ini salam bahkan dapat membatalkan salatnya. Saat dia duduk tawarruk, dia salam. Kalau sampai dadanya ini berpaling dari ainul qiblah, maka batalat salatuhu, salatnya batal. Jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kenapa saya bahas ini? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, untuk mengingatkan, merefresh ingatan kita kembali. Bukan berarti pembahasan ini bahwa saya atau kita semua yang hadir di sini belum benar salatnya. Enggak, alhamdulillah sudah benar salat kita. Namun untuk kita jaga jangan sampai dia salah salat kita. Jangan sampai khilaf, jangan sampai salah. Kalau kita sudah berusaha ternyata ada yang kurang, kita serahkan kepada Allah. Allah mudah-mudahan walaupun salat kita mungkin banyak kurangnya, banyak salahnya, banyak enggak khusyuknya, tapi kita berdoa. Apa diajarkan doa sama para ulama? Allahumma taqabbal minna salatana. Ya Allah, terimalah salat kami. Wa siyamana, puasa kami, wa qiyamana, berdiri kami ya Allah, wa ruku'ana wa sujudana, ruku sujud kami ya Allah. Mohon terima salat kami ya Allah. Wa in kana fiha aibun wa taqsirun, sekalipun dalam salat kami ini banyak cacatnya, banyak kurangnya ya Allah, tapi kami mohon ya Allah, dengan rahmat-Mu terimalah salat kami ini. Begitu kita diajarkan ulama. Biasa doa ini kita baca di bulan Ramadan. Padahal bagus kalau dibaca doa ini setiap selesai sholat 5 waktu, atau dalam sholat sunnah kita berdoa supaya Allah menerima ibadah dan sholat yang kita lakukan. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jam telah menunjukkan sudah tiba waktu syuruk, isyraq. Kita disunnahkan untuk salat 2 rakaat. InsyaAllah kata Nabi, yang melakukan salat 2 rakaat dari mulai subuh dia duduk sampai terbit matahari, tunggu 5 atau 10 menit lagi, yang melakukan salat isyraq, maka kana ka umratan tammatan kata Nabi. Itu setara pahalanya dengan orang menunaikan umrah sempurna umrahnya. Insyaallah kita umrah dulu sebentar ya. Makmum mendahului intinya mendahului gerakan imam. Oke. Oh, imam belum sujud, dia sudah sujud duluan. Imam belum bangkit dari ruku, baru sami'a imam ini, belum dia imamnya berdiri betul, i'tidal, dia sudah berdiri betul. Imam belum bangkit dari sujud, dia sudah duluan duduk di antara 2 sujud, padahal imam baru sedang bergerak dalam pergerakan. Perhatikan, Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ama yakhsha ahadukum an yarfa'a ra'sahu qabla al-imam. Tidakkah salah seorang di antara kalian takut, tidakkah kalian khawatir, tidakkah kalian takut bahwa jika kalian mengangkat kepala kalian sebelum imam mengangkat kepala, an yuhawwila ra'sahu, dalam riwayat lain an yaj'ala ra'sahu, bahwa Allah akan mengganti, merubah, Allah akan jadikan kepalanya nanti di saat dia dibangkitkan, dia bukan berkepala manusia, enggak, berubah kepalanya. Kan ada orang dibangkitkan wajahnya hitam legam, menakutkan, tapi dia bukan hanya hitam, mukanya bukan muka manusia, enggak. Ayyuhawwila ra'sahu ra'sa himarin, bahwa orang ini akan diganti kepalanya dengan kepala keledai di hari kiamat. Badannya manusia tapi kepalanya himar, kepalanya keledai. Kenapa? Karena dulu waktu dia salat, dia suka, dia tak memperhatikan, tak mempedulikan apa? Imam belum takbir, dia sudah selesai takbir. Imam belum sujud, dia sujud duluan. Imam belum mengangkat bangkit dari sujud, dia bangkit sujud duluan. Ini berbahaya. Ini salat yang membuat celaka orang ini.
fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat, alladzina hum fi salatihim sahun, dalam salatnya dia lalai. Itu tadi, akhirnya padahal dia salat berjamaah, tapi karena tidak memperhatikan cara salat yang benar, imamnya didahulukan, itulah yang menjadikan salatnya celaka, yang akan nanti dia dibangkitkan, kepalanya berubah menjadi kepala hima, kepala keledai. Nauzubillah min dzalik. Enggak boleh. Begitu ya. Dan sepakat ulama haram hukumnya. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Wallahu a'lam. Ada lagi? Masih ada? Mengenai salat ada lagi yang bertanya? Oke, alhamdulillah. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya buat kita. Mudah-mudahan seluruh jamaah dan keluarga yang ada di rumah, insyaallah Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan dan diberkahi semua urusan dan hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khair khalqih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.